Coba sebelum dilanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu meminta bantuan kepada Adan untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dalam hati masing-masing. Baca doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya, karena ada beberapa teman kalian yang tidak masuk sekolah, gak tahu kenapa alasannya. Abdul Sadar, Lulu, Rio, Muhammad Al-Faridi, Hadir. Alda, Hadir. Amel. Hadir. Oh iya, ada 3 orang ya teman kalian yang tidak masuk ke sekolah dikarenakan sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang tidak masuk sekolah diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Hari ini kita masih lanjut ya belajar tentang teks deskripsi. Minggu lalu Ibu sudah meminta tolong ya ke kalian bikin teks deskripsi tentang favorit kalian. Dikerjakan tidak? Kerjakan. Oke. Coba Ibu mau tanya, mengapa teks deskripsi penting bagi kita? Siapa yang tahu? Ayo jawab. Apa ada? Karena dengan suatu tulisan seseorang dapat mengetahui gambar lengkap tentang tempat, keadaan, dan peristiwa. Oke, betul sekali. Jadi, teks deskripsi itu penting bagi kita, penting sekali ya supaya tahu atau ada gambaran tentang tempat atau keadaan peristiwa. Coba minggu kemarin ada tugasnya dibikin teks deskripsi. Siapa yang mau mencoba? Ayo, apa Ibu dulu mau memberi contoh ke kalian? Mau Ibu dulu? Dulu. Oke, Ibu kasih contoh ya. Ibu akan membuat teks deskripsi tentang spidol. Tahu ini spidol? Tahu ini spidol? Spidol adalah alat tulis, alat serbaguna yang praktis yang bisa digunakan untuk menulis atau menggambar dengan tinta cair. Jenis spidol ada beberapa macam. Ada spidol permanen, ada spidol whiteboard, dan lain-lain. Spidol digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, seni, bisnis, dan yang lainnya. Kesimpulannya, spidol adalah alat praktis serbaguna yang mudah digunakan untuk menulis atau menggambar dengan hasil yang baik. Nah, itu contoh dari Ibu teks deskripsi tentang spidol. Nah, sekarang giliran kalian. Silakan menceritakan tentang deskripsinya atau tentang favorit kalian masing-masing. Siapa coba yang berani ke depan memberikan contohnya? Oke, silakan. Saya akan membacakan tes deskripsi tentang kue bolu, makanan favorit saya. Kue bolu adalah kue manis bertekstur
bertekstur lembut dan empuk. Terbuat dari campuran tepung terigu, telur, dan gula. Dikocok hingga mengembang. Bisa ditambahkan dengan mentega kue bolu. Itu masaknya bisa dipanggang, dikukus di oven, dan dapat dihias dengan berbagai variasi. Bikinnya juga gampang. Kesimpulannya, kue bolu itu bisa dimakan kapan saja, apalagi kalau masih hangat. Oke, sudah? Sudah, Bu. Terima kasih, bagus sekali. Kamu sudah paham apa itu teks deskripsi. Oke, tepuk tangan buat Al-Faridi. Ya, terima kasih. Coba sekarang siapa yang berani ke depan memberikan contohnya lagi? Siapa? Oke, silakan ke depan dulu. Saya akan membacakan teks deskripsi tentang favorit saya. Favorit saya adalah es teh manis. Es teh manis favorit saya adalah es teh kental dengan rasa manis, pahit teh, dan sedikit aroma. Daun teh yang disajikan dalam gelas besar berisi es batu dan sudah dilengkapi sedotan. Minuman ini bukan hanya menyegarkan di cuaca panas saya, tetapi juga memberikan sensasi nikmat yang pas. Kesimpulannya, es teh manis cocok dinikmati kapan saja untuk melepaskan dahaga. Oke, Lulu suka es teh manis? Oke, bagus sekali teks deskripsinya. Berarti sekarang ada kemajuan ya. Lulu udah benar-benar paham tentang teks deskripsi. Bagus sekali ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Lulu. Iya. Terima kasih kepada teman kalian sudah memberikan contoh tentang teks deskripsi. Nah, sekarang coba kalian diskusikan hal yang menarik dari teks deskripsi yang teman kalian bacakan di depan. Silakan didiskusikan. Didiskusikan, silakan didiskusikan. Apa? Ya, ayo apa? Udah? Ya, udah. Coba. Udah belum? Udah belum? Udah. Oh, udah. Oke, terima kasih ya. Ibu ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian karena kalian sudah menunjukkan peningkatan pembelajaran yang luar biasa dalam mata pelajaran ini. Jangan menyerah ya. Jangan takut bertanya ya. Jangan menyerah untuk belajar dan terus belajar. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah kita harus membaca, memahami, baru mengidentifikasi informasi penting ya tentang objek, tempat, peristiwa. Membacanya harus teliti ya. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah ada peningkatan dari minggu sebelumnya ya dengan mata pelajaran ini. Coba tugasnya untuk minggu depan atau dikumpulkannya minggu depan, tugasnya mencatat lagi tentang teks deskripsi ya, tentang favorit kalian. Tugasnya bisa dikumpulkan di minggu depan.
Alhamdulillahirabbil alamin.